Pemirsa, tanggul Sungai Cikede di Kampung Lumajang, Pentas Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jebol. Akibatnya air meluber ke permukiman warga. Aliran Sungai Cikede meluber ke permukiman di Kampung Lumajang, Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung dan menyebabkan tanggul jebol. Akibatnya sedikitnya 2.000 rumah di kawasan Lampung, Lumajang, Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 2 meter membuat warga harus mengungsi. Sebagian besar warga terdampak terpaksa harus mengungsi ke SMPN 1 Dayakolot. Sementara warga lainnya yang rumahnya masih aman dari genangan air memilih bertahan. Terus ke sini jalurnya kan ada Cikapundung ini ada Cikapundung di samping. Sungai ya. Ada dari Solokate keluar. Tapi alhamdulillah memang keselamatan udah langsung siaga, udah tahu gitu kalau mau datang banjir itu udah siap-siap. Warga berharap pemerintah dapat segera menangani banjir yang melanda pemukiman warga. Apalagi banjir kerap terjadi saat hujan deras dan sangat mengganggu aktivitas. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara melaporkan. Pemirsa, sebuah lapak barang bekas di Keroncong Permai Priuk, Kota Tangerang hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat salah seorang warga membakar sampah di dekat lokasi. Kepulan asap pekat menyelimuti lapak barang bekas di pemukiman warga Keroncong Permai Priuk, Kota Tangerang. Banyak barang yang mudah terbakar membuat kobaran api kian membesar dan menghanguskan seluruh batang yang ada di dalam lapak tersebut. Besarnya api sempat membuat warga panik. 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat petugas akhirnya hanya melokalisir kobaran api agar tak merembet ke pemukiman warga. Diduga api disebabkan seseorang yang membakar sampah di dekat lokasi. Berawal dari satu unit rumah. Terus ngerembet, Pak. Merembet ke arah pedagang di lapak-lapak sekitar rumah tersebut. Dugaan sementaranya apa, Pak? Dugaan sementara adanya bakaran sampah pada saat menjelang sholat Jumat, sehingga sampah tersebut tidak bisa dipadamkan, merembet ke bangunan yang lain. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Atap bangunan sebuah sekolah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Akibatnya 6 siswa terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah siswa sekolah menengah pertama negeri 2 Greget di Desa Sindang Kempeng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terluka usai tertimpa reruntuhan atap kelas yang ambruk. Total 6 siswa kelas 7 yang menempati ruang kelas dilarikan ke puskesmas guna penanganan medis. Umumnya, siswa menderita luka ringan di kepala, tangan, dan pundak tertindih material bangunan. Ambruknya atap bangunan yang direnovasi pada akhir tahun 2022 ini terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Atap bangunan yang ambruk terdiri dari ruang kelas 7, ruang guru, dan UKS. Dugaan penyebab kami itu mungkin ini tidak karena konstruksinya adalah menggunakan baja ringan, tetapi gentengnya itu menggunakan genteng beton, sehingga itu bebannya mungkin tidak sebanding gitu. Apalagi tadi malam hujan besar, jadi mungkin kena juga. Usai kejadian, sejumlah ruangan di sekolah ini pun dikosongkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan mengevaluasi dan memanggil kontraktor pengerjaan renovasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, wabah demam berdarah mengganas di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hanya berjarak 3 hari, 2 bocah siswa sekolah dasar meninggal dunia akibat demam berdarah. Dinas Kesehatan setempat melakukan fogging di desa tempat kedua bocah tersebut tinggal. Petugas Dinas Kesehatan Mandailing, Natal, Sumatera Utara menggencarkan fogging di Desa Darussalam, Penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Begitu mengetahui adanya 2 warga setempat yang meninggal dunia akibat demam berdarah. Kedua warga tersebut berstatus siswa sekolah dasar, yakni Daud 12 tahun dan Zulkifli 9 tahun. Keduanya meninggal dunia hanya berjarak 3 hari setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Antisipasi penyebaran demam berdarah yang semakin ganas, petugas melakukan fogging menyasar rumah dan lingkungan warga. Kasus itu terdiri dari anak-anak dan 1 kasus itu orang dewasa. Dari 20 orang ini yang meninggal ada 2, itu ada di Desa Darussalam.
Di awal bulan ini sebagian besar penderita demam berdarah merupakan anak-anak. Pemerintah meminta warga ikut berperan aktif termasuk dengan melakukan gerakan 3M. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, tokek ternyata bisa menjadi binatang peliharaan yang unik, khususnya dari jenis tokek jambul. Nah, tokek jenis ini memiliki motif batik dan mempunyai bulu mata yang harganya mencapai jutaan rupiah. Tokek jambul dengan nama ilmiah Corylopus ciliatus ini tengah digandrungi penghobis reptil. Warnanya, motifnya yang unik menyerupai batik, sangat indah dan tidak ditemukan pada tokek biasa. Apalagi reptil ini seolah-olah memiliki bulu mata, menambah keunikan binatang asal Eropa ini. Tak hanya indah, tokek jambul ini ternyata bisa menjadi sumber cuan. Seperti yang dilakukan Diki Firmansyah, seorang hobis reptil asal Surabaya, Jawa Timur. Hanya bermodal kotak plastik, ia berhasil membudidayakan tokek jambul dan sudah memiliki 160 ekor tokek jambul, baik anakan maupun indukan. Nilai jualnya pun cukup tinggi. Per ekor biasa dijual mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 11 juta rupiah, tergantung dari keunikan motif warna. Ya, ini nanti kalau udah berkembang biak dan beranak kita akan open adopsi. Jadi rate-nya itu di kisaran 1,5 juta sampai 11 juta. Yang membuat mahal apanya, Mas? Motifnya. Jadi motifnya unik dan punya bulu mata. Itu kalau udah gede, bulu matanya itu kelihatan panjang-panjang seperti yang dipakai-pakai orang itu. Tokek jambul ini biasanya hidup di kawasan tundra dingin dan kering. Di alam bebas, reptil ini banyak ditemukan di negara Prancis. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Sinergi Multilestarindo Tbk SMLE resmi mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan penawaran umum perdana saham atau IPO. Didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Saham SMLE dibuka dengan harga Rp175 per lembar saham. PT Sinergi Multilestarindo Tbk SMLE menjadi emiten ke-908 dan yang kelima di tahun 2024 mencatatkan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam IPO yang didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, SMLE membuka harga Rp175 per lembar sahamnya. Melalui IPO ini, perusahaan menargetkan perolehan dana segar sebesar 81 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat dan meningkatkan infrastruktur, serta peningkatan kinerja usaha di sektor pemasok bahan baku khusus dalam pembuatan produk kosmetik, makanan, minuman, dan kimia industri. Kita di 2024 ini ada banyak sekali proyek. Kami ada 5.000 proyek yang sedang ongoing. Dan kita ekspektasikan di 2024 ini harusnya udah approve dan kita udah bisa mulai supply yang banyak. Target masih sama Pak, kita sekitar 10-an ya, combine debt and equity. Jadi mungkin lebih dari 50% akan ada di equity, ada di IPO saham, setengahnya mungkin obligasi. Kita juga lagi running, saat ini lagi baru selesai book building kita untuk yang satu obligasi kita. Satu obligasi equity tadi? Obligasi satu utang. Mungkin bulan ini juga bisa closing. Berdasarkan laporan perusahaan, SMLE mampu mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa, di mana setiap tahunnya pertumbuhan perusahaan lebih dari 30%. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, jagat dunia maya viral. Usai aksi WNA melakukan aksi freestyle dalam kondisi setengah telanjang. Ironisnya, motor yang digunakan diduga merupakan motor sewaan.
seorang wisatawan asing mendadak viral di jagat maya usai melakukan aksi freestyle dengan menggeber-geber gas motornya serta burnout dalam kondisi setengah telanjang di Bali. Selain itu di lokasi berbeda juga viral, 3 WNA menggelar hal yang sama. Ironisnya motor yang digunakan pun diduga merupakan motor sewaan dari rental. Perilaku yang dilakukan oknum sejumlah WNI ini pun kembali mencoreng citra pariwisata Bali. Pihak terkait diharapkan terus mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing terutama yang membuat onar di Bali. Yang pertama kita prihatin ya dengan kondisi kepariwisataan kita yang berkembang cukup bagus. Kemudian di satu sisi ada persoalan perilaku wisatawan yang menjadi persoalan di kita. Bahkan kita tahu dari hasil data yang disampaikan imigrasi di tahun 2023 kemarin ya, jumlah yang dideportasi kan cukup banyak karena pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh wisatawan. Bila terbukti melanggar, imigrasi diminta tidak segan-segan mendeportasi WNA yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF menggelar konsolidasi dan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Zainul Majdi hadir dalam sosialisasi dan konsolidasi Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF. GMPF berkumpul demi pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kepada para relawan, TGB mengingatkan akan rekam jejak pasangan Ganjar Mahfud yang selalu berhikmat kepada masyarakat serta optimis meraih suara secara maksimal. Kami sebenarnya dari Ganjar Mahfud tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menyampaikan konsepsi yang sifatnya mengawang-awang, tapi kami menyampaikan rekam jejak ya, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika mereka berkhidmat di ruang publik, mereka memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan itu modal yang luar biasa untuk memimpin Indonesia kelak, insya Allah. Acara sosialisasi dan konsolidasi GMPF ini juga dihadiri oleh anggota Watimpres Sidarto Danusubroto dan Ketua GMPF Hildawati Hasandin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Lintas Sains Pagi akhir pekan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas, Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di plafon rumah warga. Petugas terpaksa membongkar atap untuk menangkap ular tersebut. Petugas pemadam kebakaran ini terpaksa membongkar plafon atap sebuah rumah di Ciracas, Jakarta Timur untuk mengeluarkan ular sanca yang bersembunyi di dalamnya. Setelah plafon terbuka, ular tersebut langsung terjatuh dan dengan cepat petugas langsung menangkapnya. Petugas harus sangat berhati-hati lantaran ular yang berukuran cukup besar mencapai 4 meter. Ular pertama kali diketahui oleh penghuni rumah yang mendengar suara seperti benda jatuh. Pengurus lingkungan setempat pun kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Ular sempat melawan sebelum akhirnya berhasil diamankan petugas. Mengevakuasi seekor ular sanca di rumah salah satu warga kami di RT 10 RW 2 Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas dengan respon dan penanganan yang sangat baik dan cepat. Ular besar itu kemudian dibawa ke kantor dinas kebakaran. Rencananya, ular itu akan dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam safari kampanyenya ke Jawa Timur, calon presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menyempatkan diri mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang untuk berziarah ke makam Gus Dur serta makam Mbah Hashim. Ganjar mengingat perjuangan Gus Dur dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat siang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu turut disambut santri-santri Tebu Ireng. Mengenakan kemeja putih dengan kopiah, Ganjar didampingi Putri Gus Dur, Yeni Wahid.
Ganjar pun diajak berziarah ke makam Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Lantunan doa diutarakan lewat selawat. Sosok Gus Dur diingat Ganjar sebagai pejuang pluralisme. Di Tebu Ireng ini, kalau melihat makamnya Gus Dur itu ada yang menarik. Anda perhatikan di batu nisannya. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina, Tiongkok, dan ada bahasa Indonesia. Maka selalu yang kita ingat adalah semangat kejuangan beliau dalam menjaga pluralisme Bhinneka Tunggal Ika. Itu selalu yang melekat. Lalu ada kesamaan kegemaran, yaitu sama-sama suka mengayomi masyarakat kecil. Ya, dan Gus Dur itu kan pembela kaum mustadafin, orang-orang yang terpinggirkan. Kita melihat di dirinya, di sosok Mas Ganjar, beliau banyak membuktikan dengan cara mengayomi rakyat-rakyat yang dari keluarga prasejahtera. Ganjar juga turut berdoa di makam Hashim Ashari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Ziarah dilakukan Ganjar di sela kampanye Pilpres 2024 di Jawa Timur. Dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jemi Yasin, Anjus melaporkan. Sementara pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyempatkan diri untuk menaiki becak motor atau bentor menuju pesantren Cangaan Pasuruan, Jawa Timur. Mahfud disambut antusias santri dan masyarakat untuk memberikan holaqoh kebangsaan. Calon wakil presiden yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD, menyempatkan diri untuk menaiki becak motor di Pasuruan, Jawa Timur menuju pondok pesantren Cangaan Bangil memberikan halaqah kebangsaan. Katakan cawapres nomor urut 3 itu di Ponpes Cangaan disambut antusias oleh santri dan masyarakat yang diiringi sholawat untuk naik ke atas panggung. Di hadapan peserta acara, cawapres Mahfud MD mengungkapkan dalam program pemberian gaji untuk guru ngaji. Itu yang Hindu tadi juga kita sama, agama lain juga kalau ada spesifikasinya sama, mengajar ya misalnya agama Hindu ngajar kok dengan pengabdian, tidak ada yang ngaji gaji ya kita bayar, yang penting dicatat ngajar di mana, berapa jam seminggu gitu kan. Mahfud memastikan pihaknya akan memfasilitasi santri-santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tentunya dengan bekal kemampuan bahasa negara yang dituju. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Rian Rahman melaporkan. Siti Atiko, istri capres nomor urut 3, disambut hangat sejumlah simpatisan yang kompak kenakan kaos bergambar Ganjar Mahfud saat mengunjungi pabrik kerupuk Kemplang di Palembang, Sumatera Selatan. Atiko pun ikut membuat adonan kerupuk. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mengunjungi pabrik kerupuk Kemplang Cap Limo Iwak di Talangbuluh, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat. Atiko pun mengikuti proses pembuatan kerupuk. Mengenakan apron dan sarung tangan, Atiko mengolah adonan kerupuk Kemplang. Atiko lanjut melihat proses adonan Kemplang dikukus sebelum menjadi kerupuk hingga proses penjemuran. Sambil berkeliling, Atiko berdialog santai dengan para pemilik kerupuk Kemplang. Atiko menegaskan diperlukan strategi dalam memasarkan produk. Seperti misalnya kita memperkenalkan kepada masyarakat lewat ikut pameran-pameran, kemudian event-event, atau kita juga membuat event sendiri agar masyarakat semakin paham dengan produk kita. Kemudian yang kedua, tentu diperlukan juga ada digitalisasi. Atiko berharap para pelaku UMKM bisa naik kelas serta pemerintah bisa mendukung agar produk-produk UMKM bisa dikenal ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Galuh Pandu, M. Firmansyah, Ainis melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam Kabupaten Tapanuli Tengah. Anies bertekad akan mensejahterakan rakyat jika dirinya terpilih sebagai presiden. Tiba bersama tim kampanyenya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan langsung disambut masyarakat yang turut hadir dalam acara tablik akbar tersebut. Di hadapan ratusan simpatisan dan masyarakat Tapanuli Tengah, Anies mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjadi pelaku langsung perubahan di Indonesia dengan menyalurkan hak pilihnya 14 Februari mendatang. Mantan Gubernur DKI ini bertekad akan mensejahterakan rakyat dan memberikan perubahan dalam kepemimpinan jika dirinya terpilih sebagai presiden.
Saya sekarang ingin minta nomornya berapa? Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dialog ekonomi yang digelar Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan ini berjanji akan melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Didampingi Ketua TKN yang juga mantan Ketum Kadin 2015-2021 Rosan Roslani. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam dialog ekonomi Kadin Indonesia di Jakarta Theater, Jakarta Pusat Jumat pagi. Dalam pidatonya terkait perencanaan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Prabowo menyebut perlunya sinergitas antar semua pihak demi menyelaraskan strategi transformasi bangsa dengan batu landasan yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo. Dengan fokus memberantas kemiskinan hingga mempercepat hilirisasi, pemerataan pembangunan dan pemberantasan korupsi dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi perwakilan tim pemenangan daerah DIY dan relawan di Sleman, Yogyakarta. Relawan dan tim pemenangan daerah istimewa Yogyakarta menggelar konsolidasi kekuatan jelang pemilu 2024. Konsolidasi yang dihadiri langsung calon wakil presiden Mahfud MD ini untuk memastikan kesiapan Yogyakarta sebagai lumbung suara bagi paslon Capres-Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Partai Perindo sebagai partai koalisi akan berjuang untuk mencapai target kemenangan di Yogyakarta. Artinya semangatnya besar, dan untuk DIY larinya sudah cukup kencang. Mudah-mudahan tidak ada batu penghalang, mudah-mudahan tidak terkejar. Untuk DIY ya, untuk DIY sebagai salah satu lumbung suara Ganjar Mahfud. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak dan bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Partai Perindo bersama para calegnya secara masif telah turun ke lapangan untuk mensosialisasikan program dan visi misi Ganjar Mahfud pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.